Hai semua, perkenalkan nama saya Vera Angelita Brutarigan. Saya dari kelas B dengan NIM 5213144038. Di sini saya akan membuat video UTS Pendidikan Filsafat. Terima kasih. Filsafat pendidikan adalah muara ide dari berbagai kebutuhan utama pendidikan seperti model pembelajaran dan berbagai aspek lain yang dibutuhkan untuk melanjutkan segala keilmuan pendidikan seperti filsafat pada umumnya. Filsafat ini juga mempertanyakan berbagai kemungkinan yang telah ada lalu mempertanyakan kebenarannya. Filsafat adalah kajian kritis terhadap pemikiran yang telah diamini keberadaannya. Sementara pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti secara baik oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Melalui penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah dan atau akan dibuat melalui pencarian dan analisis konsep paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dalam skop pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. 1. Tahap pemikiran mitis. Yang dimaksud dengan tahap mitis ialah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib sekitarnya. 2. Tahap pemikiran onotologis. Yang dimaksud dengan tahap kedua adalah atau anatologis ialah sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam kepungan kekuasaan mistis, melainkan secara bebas ingin meneliti segala hal. 3. Yaitu tahap pemikiran fungsional. Tahap ketiga atau fungsional ialah sikap alam pikiran yang makin nampak pada manusia modern. Manusia ingin mengadakan relasi-relasi baru, suatu kebertautan yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya. A. Contoh tahap mistis. Kepercayaan kepada animisme dan dinamisme. Upacara melarang sesajen di laut sebagai bentuk terima kasih atas rezeki yang dilimpahkan. Kepercayaan masyarakat Sunda yang mempercayai kekuatan harimau. Masyarakat Jogja yang mempercayai Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Kesenian Bali berupa leak. 2. Contoh tahap ontologis yaitu ritual yang ada di Pelabuhan Ratu diadakan setiap tahun untuk mandi suci. Situs megalitikum di Gunung Padang. 3. Tahap fungsional kampung naga yang berada di Sunda dengan masyarakat yang masih memegang kebudayaan Sunda. Banyaknya para pedagang dari objek wisata Gunung Padang. Filsafat kebudayaan ini memiliki keunikan karena beberapa unsur pembahasannya terkait dengan bidang studi lainnya, seperti filsafat sejarah, antropologi, sosiologi, dan psikologi. Masing-masing bidang studi tersebut dapat dijadikan penopang dalam menjelaskan filsafat budaya. Your script here. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia memuat unsur-unsur pokok yang memuat tujuan. Komponen-komponen proses dari sistem pendidikan di Indonesia telah dikemukakan. Sistem pendidikan nasional mempunyai peranan yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Di masa yang akan datang, peran atau implikasi konsep pendidikan seumur hidup terhadap pendidikan di Indonesia adalah bahwa pendidikan seumur hidup sebagai suatu konsep telah mengilhami beberapa program pendidikan untuk terus berkembang. Realisasi dari program tersebut menurut Guru Ge dalam Joseph 29 adalah 1. Pendidikan baca tulis fungsional merupakan pendidikan asar bagi manusia untuk menjadikan manusia melek huruf. Artinya melek huruf adalah pendidikan ini dapat memberikan kecakapan membaca, menulis,
menghitung, atau yang biasa disebut dengan 3 yang fungsional bagi manusia. 2. Pendidikan vokasional merupakan salah satu program penting dalam rangka pendidikan seumur hidup. JOSEP 30. Karena dalam pendidikan vokasional memiliki fasilitas yang menunjang untuk menjadi tenaga kerja yang produktif. 3. Pendidikan profesional diperuntukkan para profesional di bidangnya agar selalu mengikuti perubahan dan kemajuan teknologi dan merealisasikan sikap profesional. 4. Pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Di sini pendidikan diperuntukkan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan sebagai suatu output dari perubahan sosial. 5. Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik dalam pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politis sangat penting untuk membangun nasionalisme. 1. Dimensi ontologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan hakikat filsafat, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan filsafat itu sebenarnya, tentang struktur filsafat atau cabang-cabang dalam filsafat, dan isi atau struktur dan cabang filsafat itu. Dan secara istilah ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat atau sesuatu yang ada merupakan realita baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Dan dalam contoh ontologi terdapat pandangan pemikiran yaitu monaisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan antagonisme. 2. Dimensi epistemologi merupakan filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan yang dibahas dalam epistemologi ini, yaitu tentang objek filsafat, cara memperoleh pengetahuan, dan ukuran kebenaran. Dan dalam epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan sampai ke akar-akarnya tentang asal mula pengetahuan. 3. Dimensi aksiologi merupakan filsafat yang di dalamnya terdapat 2 hal, yaitu tentang kegunaan suatu pengetahuan dan tentang cara filsafat itu sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Kegunaan filsafat salah satunya yaitu sebagai suatu metode untuk menyelesaikan suatu masalah. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan atau yang biasa disebut dengan SMK, kurikulum operasional adalah kurikulum implementatif yang menjabarkan kurikulum inti bidang program kompetisi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internal, sekolah dan dunia kerja. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di suatu pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikan bermakna kurikulum operasional di satuan pendidikan dikembangkan, disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu menurut Undang-Undang Sisdiknas 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. P5BK adalah pembelajaran lintas disiplin untuk ilmu mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar melalui proyek dan memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar yang lebih interaktif, fleksibel, belajar situs tidak formal,
dan terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi agar peserta didik mampu memecahkan masalah, cepat mengambil keputusan. Nantinya diharapkan siswa menghasilkan produk atau aksi. Terima kasih.